Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas akhir mata kuliah Web Programming 1. Baik, perkenalkan, nama saya Tuti Wiyarsi dari kelas 19 2B24 dengan nomor induk mahasiswa 19200521. Perkenalkan, nama saya Randi JM dari kelas 19.2B.24 NIM 1900123. Perkenalkan, nama saya Jaka Fitriansah. NIK saya 192000497. Baik, perkenalkan, nama saya Vikentora Silaban. Saya dari kelas 19 2B24. Nomor induk mahasiswa saya 192000491. Baik, untuk tugas akhir mata kuliah Web Programming 1, kami membuat sebuah website absensi antar jemput karyawan PT Sanghang Indonesia. Yang pertama, ada latar belakang terkait dengan pengambilan tema website ini. Karena di masa pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, membuat kita semua dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Karena alasan tersebut, kami membuat sebuah website absensi antar jemput karyawan, di mana website ini akan kami gunakan untuk memantau dan mengobservasi karyawan agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Lanjut, ada beberapa teknologi yang kami gunakan dalam pembuatan website ini. Yang pertama, ada front-end website. Apa itu front-end website? Nah, front-end website ini adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan yang baik kepada user. Dalam pembuatan website, kami menggunakan beberapa front-end, yaitu diantaranya ada HTML, CSS, Framework, Bootstrap, yang keempat ada plugin JavaScript, dan yang terakhir ada jQuery. Lanjut, yang kedua ada backend website. Apa itu backend website? Nah, backend website ini adalah bagian belakang layar dari sebuah website. Bahasa pemrograman untuk backend development diantaranya ada PHP, Ruby, Python, dan banyak lainnya. Tapi di sini kita hanya menggunakan dua backend website. Yang pertama ada PHP, yang kedua ada MySQL. Untuk text editornya sendiri, kami menggunakan Visual Studio Code. Baik, saya di sini akan memberitahukan langkah-langkah kita absen sebagai operator di PT Sanghang. Yang pertama, menu login. Masukkan NIK atau NIM. Setelah itu, masukkan sandi kita. Jika kita salah masukkan NIK atau sandi, maka kita tidak akan bisa login. Seperti ini contohnya. Nah, dan otomatis kita kembali lagi ke menu utama. Tunggu, setelah itu kita login, kita klik lagi ulang sandinya, nicknya dengan benar. Maaf, maksudnya klik nicknya, masukkan nick dengan benar dan sandi dengan benar. Maka kita akan dihadapkan dengan tampilan kedua, yaitu kita absen sebagai operator. Tujuannya agar suhu kita ketahuan berapa, terus kita duduk di kursi berapa, dan naik bis di tujuan apa. Contohnya suhu saya 35,25 dan saya di sini mengambil bus kode jurusan Cikarang. Setelah semuanya diisi, lalu kita klik kirim. Nah, di situ kita lihat bahwa kita sudah absen. Jika kita mau absen pulang, kita login ulang lagi dengan nick dan sandi yang sama. Nah, kita kan suhunya itu pasti beda-beda, kadang naik kadang turun. Contohnya sekarang ini saya masukkan suhu saya 36,10 dan duduk di kursi nomor 11. Kode bus tetap sama, lalu kita klik kirim. Setelah selesai absen, lalu kita klik keluar.
Nah, di menu login ini kita juga menyediakan fitur ganti kata sandi. Untuk masalah sandi yang lupa ataupun nicknya yang bermasalah dan hal yang lainnya, bisa diinfokan ke admin untuk diubah kembali datanya supaya bisa login kembali. Tapi untuk ini ganti kata sandi dengan catatan kita tahu sandi lamanya apa itu. Nah, mari kita coba ya. Misalkan kita langsung coba ganti kata sandi. Misal kita cari dulu nicknya, dan ini tuh harus sesuai dengan database yang sudah ada. Semisal nih cari ini, kita tahu bahwa ini nick punya saudara atau saudari Randi JM. Nah, di sini masukkan kata sandi lamanya. Yang kedua, di kolom ini juga repassword yang lama. Dan yang terakhir, ketik password barunya. Misal, nah, ini ketika sudah diketik dengan benar, diubah dengan benar, maka akan tampilan seperti ini. Dan coba kita login. Oke, login. Dan masuk. Saya akan menjelaskan tampilan menu web yang kita buat, itu absensi karyawan PT Sanghang. Pertamanya kita login dulu agar kita bisa masuk ke webnya. Kita masukkan sandinya. Baik, inilah tampilan menu admin dari absensi karyawan kita. Di mana di sini tertera karyawannya ada 4 orang dan busnya ada 3 unit. Dan ini adalah profil karyawan yang aktif, yaitu yang jabatannya sebagai admin. Baik, saya akan langsung ke menu user. Di mana menu user ini fungsinya itu untuk menambahkan nick karyawan apabila ada karyawan baru yang masuk ke PT Sanghang. Contoh kita buat itu nicknya random aja, 2009-5317. Kita bikin namanya Agus, belakangnya Saputra. Jenis kelamin laki-laki, departemennya kita buat operator. Contoh kita bikin tempat lahirnya di Medan, tanggal lahirnya 20 bulan 5 2000. Baik, itu data karyawan 1 sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita pergi ke menu bus, dimana menu bus ini juga fungsinya untuk menambahkan bus apabila PT Sanghang menambahkan fasilitas busnya. Contoh kita bikin platnya B, nama English FGR. Kode busnya, contoh kita bikin arah rute Cibitung, Cibitung 1 zonanya Cibitung. Kapasitasnya kita bikin 30 orang yang muat di dalam. Submit. Baik, bus 1 telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita pergi ke menu data karyawan. Baik, ini adalah
tampilan data karyawan yang telah kita buat tadi, di mana NIK 19200491, nama Viken Silaban, tempat lahir Medan 19970997, jenis kelamin laki-laki, departemen, bagian admin, dan selanjutnya ada 5 orang. Kemudian kita pergi ke menu bus, dimana inilah tampilan dari menu bus kita, yaitu ada kurang lebih 4 unit busnya, yaitu dengan kode CKR 02, rute Cikarang Utara, kapasitas 30 orang. Setelah itu kita pergi ke menu absensi. Inilah tampilannya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai tampilan dari web adminnya. Setelah itu kita logout. Oke, di sini saya akan menjelaskan perihal sistem absensi PT Sanghang yang berbasis website. Sistem yang pertama, saya akan menjelaskan perihal hak level atau hak akses yang terbagi ke 4, yaitu QC, operator, admin, dan super admin. QC dan operator memiliki hak akses yang sama. Mereka bisa melakukan absen, masuk, pergi, serta melihat laporan absen tersebut, dan bisa melakukan ganti kata sandi yang sudah dijelaskan oleh saudara Randi JM. Lalu fitur ganti kata sandi yang sudah dijelaskan oleh saudari Tuti. Di sini saya cuma ingin menjelaskan perihal sistem super admin, soalnya kalau admin sudah dijelaskan sama saudara Piken, yang hanya bisa melakukan melihat laporan dan menambahkan, tidak bisa melakukan hapus dan delete. Hapus dan delete hanya bisa dilakukan oleh super admin. Kita login sebagai super admin. Kita coba menambahkan dulu. Berhasil ditambahkan. Kita coba update. Update berhasil dilakukan. Rani JM, Kuningan, laki-laki admin. Lalu kita coba langsung hapus. Belum, wait. Kita coba. Oh iya, ini ketika tadi saya menambahkan di sini, saya inputkan, otomatis ketika saya tekan submit, sistem akan langsung menambahkan kata sandi atau passwordnya, yaitu 1-6 default. Kita coba dulu ganti dulu kata sandinya, atau enggak kita lihat dulu. Di sini ini adalah tabel user, dimana semuanya 1-6 default. Kita coba ganti dulu kata sandinya. Update. Lalu kita login sebagai admin lagi, login sebagai super admin lagi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur tambahan, yaitu fitur reset password yang ini. Kita lihat dulu yang tadi kita update, ini sandinya. Kita coba reset berhasil, maka data langsung ke update. Oke, berhasil. Kita coba fitur hapus, data berhasil dihapus. Begitu pula dengan ini, ada update, ada hapus, dan ada tambah karyawan. Ini laporannya. Kita coba ekspor ke PDF, ke Excel. Kita coba buka. Ini laporannya. Yang ini laporan PDF-nya. Ini laporan absensi. Oh iya, absensi user hanya bisa 2 kali penginputan, absen, pulang dan pergi. Setelah itu user ketika login lagi langsung ke halaman absen, tidak bisa menginputkan form ulang. Setelah itu saya akan menjelaskan perihal security-nya. Di sini kan kita login sebagai super admin ya. Kita coba langsung masuk ke data karyawan. Tidak bisa, karena sistem kami sudah melakukan penjagaan. Jadi dia login sesuai level dia tersebut. Ketika dia admin, hak aksesnya, maka sistem kami langsung mengarahkan ke halaman admin. Sebaliknya, yang lainnya. Tidak bisa. Kita coba yang karyawan. Kita coba masuk ke admin. Tidak bisa. Dan ini juga ketika user absen pulang, kan tidak ada menu jam ya. Soalnya jam yang di sini kita inputnya otomatis dari sistemnya, mendeteksi dari perangkat yang sering gunakan di jamnya. Misal jamnya jam 19 atau jam 7 pagi, inputnya segitu. Ini data karyawan, database. Baik, cukup sekian video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun hal lainnya dalam video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.